Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita masih belajar menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi dengan menggunakan rumus ABC. Jadi kalau yang lalu kita belajar menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan cara pemfaktoran, di mana ada 4 kasus. Nah, hari ini kita belajar cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini bersifat luas. Luas itu maksudnya gini, kalau pemfaktoran ada suatu bentuk persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan, maka dapat menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini luasnya bagaimana? Yang nggak bisa difaktorkan tadi bisa digunakan rumus ABC, maupun yang bisa difaktorkan juga bisa menggunakan rumus ABC juga. Jadi bisa mengatasi semua masalah dari persamaan kuadrat, dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Langkah-langkahnya bagaimana untuk menggunakan rumus ABC? Ada 2 langkah. Langkah yang pertama, kalian tentukan nilai ABC-nya terlebih dahulu. Setelah itu, substitusi ke rumus ABC-nya. Rumus ABC itu yaitu X12 sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita masuk ke contoh soal. Dengan rumus ABC, tentukanlah akar-akar dari tiap persamaan berikut ini. Yang A, X kuadrat dikurangi 20X sama dengan 0. Kita ikuti langkah-langkahnya tadi. Langkah yang pertama, kita cari nilai ABC-nya. Dari A kita tahu bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 20, dan C-nya sama dengan 0. Langkah yang kedua, kita substitusi ABC ini ke dalam rumus ABC, yaitu X12 sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita substitusikan menjadi negatif negatif 20 positif negatif akar dari negatif 20 pangkat 2 dikurangi 4 dikalikan A-nya 1, C-nya 0. Sama dengan negatif kali negatif ini positif, maka positif 20 per 2A ya, per 2 dikali A-nya itu 1. Negatif kali negatif positif, positif 20, positif negatif akar negatif 20 pangkat 2 itu 400. Negatif 4 kali 1 kali 0 sama dengan 0 per 2 kali 1, 2. Sama dengan 20 positif negatif akar 400 itu 20 per 2. Nah, dari sini kita cari X1-nya. X1-nya itu sama dengan 20 ditambah 20 per 2 sama dengan 40 per 2 sama dengan 20. X2-nya kita ambil yang negatif, kalau tadi yang positif yang atas, sekarang yang negatif, menjadi 20 dikurangi 20 per 2 sama dengan 20 kurangi 20, 0 per 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat yang A itu X1-nya sama dengan 20 atau X2-nya sama dengan 0. Sebenarnya
Kalau kita perhatikan di sini, selain menggunakan rumus ABC, bentuk ini kan dapat kita gunakan pada menggunakan kasus yang kasus yang kedua ya. Jadi kalau kita jabarkan kan menjadi X dikali X dikurangi dengan 20 dikali X gini ya. Terus kita ambil yang sama. Kita tarik yang sama, di sini punya X, di sini punya X, berarti X kurung buka, sisanya ini X, terus yang di sini sisanya negatif 20. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 20. Ini sama hasilnya ya. Jadi bisa menggunakan pakai cara yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya atau menggunakan rumus ABC seperti ini. Untuk yang B, 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu kita cari nilai ABC-nya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan negatif 4. Nah, sebelum ke rumus ABC, kalau kita menggunakan rumus yang sebelumnya dengan cara pemfaktoran, kita perhatikan di sini kan A-nya sama dengan 2 ya. A-nya sama dengan 2 berarti ini menggunakan kasus yang keempat, yang terakhir. Kalau kasus yang keempat, berarti langkah selanjutnya, langkah yang kedua, ini kita belum rumus ABC ya. Langkah yang kedua, kita cari nilai D-nya. D-nya itu kan A dikalikan C. A dikalikan C itu 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Lalu langkah yang ketiganya, kita cari faktor dari negatif 8. Jadi kita cari berapa kali berapa yang hasilnya negatif 8. Itu bisa 1 dikali negatif 8. Lalu negatif 1 dikalikan dengan 8. Selain itu juga bisa 2 dikali negatif 4. Selain itu juga bisa negatif 2 dikali dengan 4. Terus langkah selanjutnya langkah yang keempat, kita cari ini kita jumlahkan yang mana harus nilainya sama dengan yang B. B-nya kan sama dengan 8. Nah, ini kita jumlahkan. Yang kira-kira sama dengan 8 yang mana? Untuk yang ini 1 ditambah negatif 8. Itu kan negatif 7. Negatif 1 tambah 8 itu 7. 2 tambah negatif 4 itu negatif 2. Negatif 2 ditambah 4 itu 2. Nah, kira-kira apakah ada yang hasilnya 8? Nah, tidak ada. Nah, kalau tidak ada ini bukan berarti dia tidak bisa difaktorkan, tetapi kita harus mencari cara lain. Caranya dengan menggunakan rumus ABC. Jadi kita gunakan rumus ABC. Ini menggunakan rumus ABC. Langkah yang pertama kita cari nilai ABC-nya. A-nya 2, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan negatif 4. Langkah yang kedua, kita substitusi ini ke dalam rumus ABC. Rumus ABC itu kan X12 sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A sama dengan negatif 8 positif negatif akar 8 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya negatif 4 per 2 dikalikan 2. Sama dengan negatif 8 positif negatif akar 8 kuadrat itu 64. Negatif 4 kali 2 itu negatif 8 dikalikan negatif 4 menjadi 32 per 4 sama dengan negatif 8
positif negatif akar 96 per 4. Akar 96 ini tidak bisa menghasilkan bilangan rasional ya, jadi ini termasuk bentuk akar. Kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi negatif 8 positif negatif akar 16 dikali 6 per 4 sama dengan negatif 8 positif negatif akar 16 itu 4, akar 6 tetap akar 6 per 4. Kita ambil X1-nya, kita cari nilai X1-nya. X1-nya itu negatif 8 ditambah 4 akar 6 per 4. Ini kita sederhanakan, kita bagi 4 semua menjadi negatif 2 ditambah 1 tidak usah kita tulis, berarti langsung akar 6. Atau X2-nya negatif 8 dikurangi 4 akar 6 per 4 itu sama dengan kita bagi dengan 4 semua menjadi negatif 2 dikurangi 1 akar 6 pernya enggak usah ya, per 1 gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan jadi akar-akar dari persamaan kuadrat yang B itu X1-nya sama dengan negatif 2 ditambah akar 6 atau X2-nya sama dengan negatif 2 dikurangi akar 6. Nah, Bu Evi tekankan lagi, rumus ABC ini bersifat luas. Jadi luas itu kalau di pemfaktoran tidak bisa, maka kita dapat menggunakan rumus ABC. Mau bisa maupun bisa menggunakan rumus ABC. Nah, itu bedanya cara pemfaktoran dengan rumus ABC. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini, nomor 1 sampai dengan nomor 5 di buku tugas kalian. Selanjutnya silakan diupload cara dan jawabannya pada Teams di kelas matematika kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bu Evi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.